Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari review artikel yang berjudul Application of Crop Growth Simulation and Mathematical Modeling to Supply Chain Management in the Thai Sugar Industry. Artikel ini dirilis tahun 2009 di Thailand, dipublis oleh Elsevier. Yang menjadi latar belakang artikel ini, perencanaan pasokan tebu yang tidak terintegrasi dengan baik antara pabrik dan petani tebu di timur laut Thailand menghasilkan kelebihan pasokan tebu yang melebihi kapasitas pabrik selama puncak musim panen. Setiap pekebun secara individu menentukan rencana budidayanya dengan memilih tanggal tanam dan kultivar berdasarkan preferensi sendiri tanpa memperhitung kapasitas pabrik, individu, dan rencana pekebun yang lain. Keadaan ini menyebabkan sebagian besar tebu yang ditanam di daerah ini mencapai tahap dewasa pada periode yang sama. Pasokan tebu mengalami penurunan kapasitas pada akhir musim panen, sedangkan pada pertengahan musim itu melebihi kapasitas. Operasi di bawah kapasitas menyebabkan biaya tetap per unit tinggi untuk setiap pabrik. Tujuan dari artikel ini adalah mengusulkan kerangka perencanaan budidaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan menentukan waktu budidaya, pemilihan kultivar, dan jendela waktu panen prospektif yang sesuai untuk setiap bidang sehingga produksi gula secara keseluruhan dapat dioptimalkan. Selanjutnya itu tujuan dari artikel ini menggunakan model matematika ini digunakan untuk mensimulasikan hasil dan optimasi dari permasalahan tersebut. Nah, dari artikel ini didapatkan rencana kerangka yang diusulkan oleh penulis. Jadi penjadwalan panen ini adalah salah satu rencana kerja sama antara petani dan pabrik yang saat ini diterapkan di industri gula di Thailand. Nah, di sana memiliki tim agronomi di pabrik individu yang gunanya untuk mengumpulkan data lapangan untuk memperkirakan potensi pertumbuhan musim tebu dengan asumsi tertentu. Teknik yang digunakan terutama teknik peramalan subjektif. Dari sini kita melihat dari data masukan yang diperlukan untuk model pertumbuhan tanaman harus dikumpulkan pada langkah pertama dan kemudian data tersebut digunakan untuk mensimulasikan hasil tebu tersebut. Setelah hasil tebu itu diperoleh, program matematika atau matematika modeling diterapkan untuk memilih tanggal tanam, jendela waktu panen prospektif, dan kultivar untuk mengoptimalkan produksi gula keseluruhan dari seluruh area pabrik. Nah, dari rencana yang telah diusulkan oleh penulis, ada metode namanya crop growth simulation, yang artinya proses simulasi meniru perkembangan pertumbuhan tanaman di setiap tahap. Oleh karena itu, hasil panen disimulasikan berdasarkan fisiologi tanaman dengan mempertimbangkan bagaimana fisiologi dipengaruhi oleh pengelolaan. Misalnya, pemilihan kultivar, irigasi, pemupukan, operasi pengolahan tanah, dan pengolahan residu. Serta disebabkan oleh lingkungan sekitar, misalkan cuaca dan jenis tanah. Dengan pertimbangan tersebut, model pertumbuhan tanaman mampu mencerminkan kebijakan pengelolaan masing-masing individu dan lingkungan eksternal lapangan. Nah, di artikel ini penulis juga menggunakan model matematika yang tujuannya dari rumus ini adalah persamaan satu ini tujuannya adalah memaksimalkan produksi gula secara keseluruhan yang dinyatakan oleh persamaan pertama yang tadi. Selanjutnya itu kendala yang kedua, kendala persamaan itu
kendala persamaan kedua, memastikan jumlah lahan yang ditanami tebu tidak melebihi luas maksimum setiap wilayah. Kendala persamaan tiga, memastikan bahwa semua produksi gula yang dipanen akan memenuhi kapasitas maksimum pabrik gula di setiap periode. Selain itu, kendala persamaan ketiga ini juga menjamin operasi kapasitas penuh. Ini berarti bahwa pabrik akan beroperasi dari periode awal sampai periode tebu itu habis. Nah, di sini kita lihat skenario simulasi yang direncanakan oleh penulis. Nah, dari sini yang pertama itu uh, simulasi pertama ini memiliki dua jenis tanah, yaitu tanah liat dan berpasir, yang tersebar di 6 daerah, memiliki 4 kultivar, serta memiliki 3 tanggal tanam. Tinggal tanam itu 1 April, 1 Februari, dan 1 Oktober. Nah, dari hasilnya ini, dari ini kita melakukan metode yang namanya crop growth simulation ini dengan menghasilkan 72 skenario. Nah, hasil dari crop growth simulation menghasilkan petani cenderung disarankan untuk memanen tebu mereka sedikit sebelum atau setelah hasil mencapai tingkat maksimum. Oleh karena itu diperlukan data mengenai laju deklinasi pertumbuhan tebu untuk memperluas ruang pencarian program matematika. Model matematika diterapkan pada simulasi hasil tebu untuk memilih kultivar, tanggal perencanaan, dan jendela waktu panen prospektif yang menjamin cakupan persyaratan penggilingan sambil mengoptimalkan produksi gula secara keseluruhan. Mungkin sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan atau gangguan dari presentasi ini, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.